Kita sampai ya di segmen yang terakhir ya, masih bersama Ibu Kodri, Ibu Bau ya. Ya. Kemudian juga masih bersama Bapak Nicholas ya, pejabat direksi percepatan penataan PD Parkir ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi seperti diinformasikan tadi Ibu Kodri ya, bahwa memang untuk memaksimalkan ya pendapatan PD Parkir ini dari banyaknya kebocoran-kebocoran yang dilakukan oleh jukir ya. Ini jadi banyak hal yang memang harus perhatikan gitu ya. Salah satunya terkait SDM ya dari jukir. Nah ini dari Pak Nicholas sendiri apa yang sudah lakukan sama ini Pak? Terima kasih Ibu. Jadi bicara soal SDM ini kan relatif ini Ibu. Dalam artian bahwa bicara SDM jukir kita ini memang di atas, bukan di atas, di bawah rata-rata soal SDM ini. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa. Selalu kita memberikan edukasi untuk bagaimana mereka menjalankan tugas mereka sebagai seorang jukir, itu harus benar-benar memperhatikan etika yang ada di lapangan. Soalnya khususnya dalam etika perparkiran. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, banyak juga ada laporan bahwa laporan seperti ini saya harus terbuka saja karena kita ini eranya digitalisasi, sehingga walaupun kita mengatakan tidak pasti akan muncul. Nah, biasa kadang masyarakat komplain ke kita, mereka mengatakan seperti ini, begitu datang orang parkir tidak ada orang, keluar mobil ada orang. Nah itu juga menjadi persoalan. Tapi itu kita kembali lagi ke soal SDM. Memang yang melakukan itu sebenarnya adalah di luar apa namanya jangkauan daripada PD Parkir. Saya kasih contoh kenapa itu bisa terjadi, karena ternyata di lapangan ada jukir bantu. Jukir bantu itu hadir yang memang jukir yang bukan menjadi yang terdata di PD Parkir. Nah itu yang membuat persoalan yang ada di lapangan. Nah tapi kalau jukir yang benar-benar yang sudah terdaftar di PD Parkir, itu sudah pasti dia akan menjalankan sesuai dengan SOP yang kita ciptakan. Tapi itu yang ternyata setelah kita selidiki berdasarkan laporan masyarakat, ternyata itu dilakukan oleh jukir yang mereka sendiri melakukan pergantian di lapangan. Nah kalau kita dapat jukir seperti itu, kadang kita tindaki langsung. Tindakan sebagai lembaga pengelola perparkiran, tentunya kita tidak langsung memutus hubungan kerja kita, tapi kita melakukan edukasi. Jadi kita memberikan dulu edukasi, nasihat dia kepada pertama, yang nasihat kepada dia, kemudian kalau dia tidak berubah maka sampai dengan pemutusan hubungan kerja kita menarik semua atribut yang ada pada dia. Itu salah satu metode yang kita gunakan untuk membina SDM yang ada di lapangan. Oke, baik. Ibu Kodri, ada yang disampaikan Ibu? Oh iya, jadi kembali masalah jukir ya Pak tadi. Jukir kan sudah bukan lagi hal yang baru. Jadi mungkin dengan direksi yang baru ini, itu kan bisa mengevaluasi, karena ternyata di lapangan yang jadi jukir itu Bapak sudah, artinya udah ketahuan bahwa mereka pakai jukir bantu. Nah, kita lihat juga jukir bantunya itu kadang ada anak kecil loh Pak. Jadi ada anak kecil yang jadi juru parkir. Makanya kadang kita seperti ini. Saya sendiri, ini sebenarnya pengawasannya di mana sih, koordinasi antara pihak parkir di sub maupun kepolisian. Nah, mungkin kalau pihak parkir kan ada terbatas ya, tidak bisa menghukum, tidak bisa kan seperti itu. Itu kan pasti koordinasi dengan kepolisian. Nah, kemudian yang kedua Pak, tadi Pak sampaikan bahwa sudah ada laporan dari masyarakat. Nah ini juga yang kurang sosialisasi. Bagaimana cara saya sebagai masyarakat itu untuk melaporkan jika ternyata ada kenaikan tarif parkir insidentil di luar dengan tarif yang resmi. Nah itu kan juga kita tidak tahu pengaduannya di mana. Nah, terus yang ketiga, sudah sampai di, misalnya kalau sudah ada pengaduan, kira-kira bagaimana sih tanggapan? Ada enggak balasan dari pihak parkir sendiri? Nah itu butuhnya yang namanya IT. Sekarang kan serba IT. Masyarakat bisa melaporkan, kemudian itu bisa ada respon balik. Jadi masyarakat menganggap oh PD Parkir ini ternyata memang care terhadap aduan-aduan yang sudah ada. Terus mungkin masih ada juga yang saya mau titip yang masalah, pernah saya usulkan gini Pak, kalau PD Parkir punya peta parkir Pak, itu sudah sebenarnya diestimasi berapa sih pendapatan PAD dari PD Parkir dan mengantisipasi berapa kebocoran-kebocoran terjadi. Karena kalau kita lihat, kalau parkir Pak dikelola secara baik, banyak banget tuh, bisa sampai ratusan, itu bisa kita dapat mungkin jutaan sehari tuh kurang Pak, karena banyak banget
Kalau kita lihat titik-titik parkir yang dikelola oleh PD Parkir yang ternyata mengalami kebocoran. Tapi kalau tidak bocor, saya yakin Kota Makassar ini akan lebih bagus lagi dari PD Parkirnya. Baik, itu. silakan Pak. Ya benar Ibu Koordinati, memang untuk melakukan pengawasan ini PD Parkir sudah melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksi yang kita miliki. Nah, untuk tujuannya kita melakukan pengawasan itu adalah bagaimana kita bisa mengurangi kebocoran-kebocoran itu, kemudian menuju ke peningkatan PAD-nya kita Kota Makassar. Nah, kemudian berkaitan dengan pengaduan masyarakat ini, di samping PD Parkir itu punya nomor tersendiri, tapi saya mohon maaf saya tidak hafal ini, saya tidak hafal. Tapi bisa disampaikan. Harusnya bisa Pak. Tapi sekarang tidak menjadi kendala karena kita punya 112. Jadi banyak yang mengadu ke 112, kemudian 112 saya kasih contoh beberapa hari yang lalu itu sudah ada pengaduan, dan begitu ada pengaduan kemudian disampaikan ke kita langsung kita respon itu. Jadi ada beberapa pengaduan yang beberapa 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu itu ada, itu melalui 112 boleh. Itu langsung aja. Langsung saja, kemudian ada saya disampaikan langsung, ada di nomor saya itu 112 langsung sampai ke kita, dan pada saat itu juga kita langsung menindak. Itu langsung direspon gitu langsung ya? Kita respon itu. Pak Nikolus, kita terbatas oleh waktu untuk satu pertanyaan lagi nih Pak. Ini mengacu untuk Perwali 66 2022. Ini kan memang PD Parkir Makassar untuk bisa memaksimalkan pendapatannya ya. Ini memang harus ada inovasi-inovasi yang dilakukan Pak. Dari Pak Nikolus sendiri, apa yang dilakukan untuk percepatan dan juga penataan PD Parkir Makassar Raya ini Pak? Ya. Baik Ibu, bicara soal inovasi ini tidak ada jalan lain untuk mengatasi kebocoran-kebocoran yang ada di luar sana. Itu tidak ada jalan lain, adalah kita harus mengikuti perkembangan zaman sekarang. PD Parkir yang ada di Kota Makassar ini kita mengelolanya berbasis elektronik. Nah, kita mengelola dengan berbasis elektronik itu paling tidak dia bisa mengurangi kebocoran-kebocoran di lapangan. Saya kira itu satu-satu jalan. Itu sementara menjadi rancangannya kita untuk ke depannya ini kita akan mengelola sesuai dengan arahan Pak Wali Kota. Apalagi Pak Wali Kota sudah meluncing yang namanya Makassar Metaverse itu, Makaverse itu. Nah, itu kita akan mengarah ke situ, dan PD Parkir itu pada saat rakorsus yang lalu itu kita sudah menyampaikan aplikasinya kita, sementara sekarang kita merancang itu ada aplikasi itu kita akan menggunakan untuk pembayaran parkir ke depan, yaitu yang namanya Abayara Ki dengan Senka Ki. Dua aplikasi ini yang kita akan ciptakan, kita akan adakan untuk khususnya pembayaran secara elektroniknya ke depan yang connect langsung dengan bank yang ada di Kota Makassar yang bekerja sama dengan kita. Nah, langkah itu yang bisa kita lakukan sehingga parkir itu kita bisa mengurangi kebocoran di lapangan, hanya kita tingkatkan pengawasan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kodri tadi. Oke. Terkait penggolongan biaya parkir Pak, apakah itu juga masuk penggolongan biaya parkir ke depannya? Ya, semuanya itu pemungutan parkir yang dikelola oleh perusahaan daerah PD Parkir Makassar Raya itu berbasis aturan. Jadi yang tadi sampai dengan hari ini parkirnya kita itu masih berada di posisi jasa parkirnya kita itu adalah motor masih 2.000 itu yang di tepi jalan, dengan mobil itu 3.000. Kemudian khusus untuk di jalan Boulevard di jalan Kartini Sumba Opu dengan penghibur itu adalah parkir khusus progresif itu. Jadi dia parkirnya itu sekali parkir motor 3.000, kemudian mobil 5.000 kelipatan dia jam pertamanya, kemudian kalau lama di situ 1 jam atau 2 jam di situ, 1 jam pertama dia hanya bayar 3.000 dengan 5.000. Tapi lebih dari itu dia harus membayar 6.000 sampai dengan 10.000. Itu untuk mengantisipasi supaya tidak ada terjadi pembeludakan, kemacetan yang ada di sana. Semangat daripada hadirnya mesin-mesin yang ada di jalan itu adalah untuk mengurai kemacetan. Oke, apalagi selama Ramadan ini ya Pak. Ya. Ini apa ada strategi khusus yang dilakukan Pak? Di bulan suci Ramadan ini kita punya strategi khusus, itu kita sudah membentuk tim pembeludakan namanya. Tim itu yang mengurai perparkiran yang timbul tadi, yang timbul sesaat tadi, pembeludakan insidentil tadi itu tim kita ada yang khususnya untuk mengantisipasi perparkiran pada saat orang nanti Lebaran, kemudian pada saat orang sementara berbelanja,
tarwi malam Ya. nanti itu petugas parkir kita sudah ada di Al-Markas, ada di Masjid Raya dan beberapa titik termasuk di pasar-pasar ada. Oke. Kalau mungkin bisa kontrol terhadap alat, Pak. Kita kan sekarang misalnya kita mengandalkan yang namanya IT, ada Non-tunai, alatnya. ya, Tapi cashless. ternyata itu kontrolnya berapa kali? Karena orang lapangan ini saya sampaikan aja, jukir lapangan itu ya lebih pintar. Tanda kutip ya, mereka lebih pintar. Ditambah dengan masyarakat yang kadang kurang mau, dan Kurang aware malas gitu ya, untuk Bu, ya? meminta yang namanya Pak karcis. Nah Oke. itu. Ya, mungkin saya ingin menyampaikan itu, mungkin yang dimaksudkan Ibu Kodri itu adalah kawasan di Panakukang, bahwa di kawasan Boulevard Panakukang itu Oke. kemarin kita masuk itu memang sudah di pihak ketiga kan. Nah ini sementara kita kaji dengan berbagai masukan-masukan itu, sementara pejabat direksi ini kita kaji apa persoalan-persoalan itu, apakah memang dia menjalankan kerjasama itu sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam PKS-nya kita atau tidak. Ketika dia melanggar daripada PKS itu kita akan evaluasi, karena banyak sekali memang masyarakat mengeluh soal itu. Di sana banyak kita temukan dia memang pakai alat, tapi kadang-kadang dia tidak. Saya kasih contoh, banyak yang mengadu ke kita itu, dia menyampaikan ke kita bahwa ketika mereka mau keluar itu didekati oleh petugas jukir di sana, kemudian dia hanya meminta bayar 5.000. Ya. Tapi tidak ada, ketika ditanya mana karcisnya, baru dia utak-atik itu mesinnya. Kemudian kembali ke ini versi pengaduan, kembali ke jurumudi di situ mengatakan bahwa mesinnya rusak. Nah ini yang kita ingin evaluasi dan kita ingin bertanya kepada pihak pengelola itu, khususnya untuk Boulevard Pengayoman dengan Boulevard Pengayoman sama Perintis Kemerdekaan itu lagi kita mengevaluasi sekarang. Oh itu di pihak ketiga kan? Di pihak ketiga saya kan. bilang, karena kurangnya informasi dari PD Parkir menyampaikan mana saja sih yang dikelola oleh PD Parkir, yang mana pihak ketiga kan. Jadi kan seperti itu, Pak. Ya, jadi yang di pihak ketiga untuk sementara yang di pihak ketiga kan itu adalah Jalan Boulevard Pengayoman sepanjang Perintis Kemerdekaan itu di pihak ketiga kan. Kemudian untuk di Jalan Hertasjin dan Todepuli itu beberapa hari yang lalu kita sudah menarik kembali itu karena dia tidak masuk di dalam PKS-nya. Oke, baik. Dari kemudian Ibu, saya tambahkan lagi yang di pihak ketiga kan juga adalah Kartini Sumbaopu dengan penghibur itu yang ada mesin di situ yang pakai, tapi di sana kita boleh membayar langsung pakai kartu tol, boleh kita bayar di situ dan seterusnya. Itu hanya barangkali yang saya mau tanya juga ini Pak. Aduh, tadi karena dilewati. Jadi yang saya mau tanyakan juga, apakah PD Parkir ini mengelola jalan yang off-street parking ya, tidak berdasarkan status jalan Pak? Atau semua jalan yang ada di masuk wilayah Kota Makassar dikelola PD Parkir? Mau itu jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan kota sendiri? Ya, terima kasih Ibu. Ada 5 jalan ada 5 ruas jalan yang tidak menjadi tidak dikelola oleh perusahaan daerah PD Parkir Makassar Raya, antara lain Sudirman, kemudian Ahmad Yani, kemudian sepanjang Urip Sumuharjo itu tidak, kemudian jalan Alauddin, kemudian Veterani. Ada 5 ruas jalan itu tidak dikelola oleh, tidak diizinkan untuk pengelolaan ya, jalan nasional itu tidak dikelola parkir oleh PD Parkir. Tapi memang realita yang kita lihat ada yang melakukan perparkiran di situ. Nah, itu sebetulnya saya ingin katakan tadi ada kaitannya dengan apakah PD Parkir melakukan kerjasama dengan pihak yang lain, khususnya aparat keamanan. Itu kita lakukan kerjasama itu. Bahkan kita mendorong ketika dilakukan pemungutan di situ, namanya pemungutan liar, silakan tim cyber melakukan. Kemudian ada jukir-jukir kita yang nakal, itu juga sudah kita tingkat. Itu bisa langsung aja nelfon gitu Pak. Sudah kita langsung saja, kemudian sudah kita tindaki dan aparat langsung mengambil. Hanya kita terkendala dengan regulasi. Kita terkendala dengan regulasi sehingga kita mendorong ke depan ini harus ada regulasi khusus tentang mungkin lahirlah Perda parkir tersendiri yang bisa mengatur seluruh perparkir yang ada di Kota Makassar. Ini itu lebih menguatkan Pak ya. Kita belum punya, sehingga mungkin ke depan ini kita akan dorong sehingga pemerintah kota mungkin bisa mengkaji ini
atau melalui dinas perhubungan bisa mengkaji ini untuk membuat regulasi yang namanya regulasi, yang namanya perda pengelolaan perparkiran di Kota Makassar. Baik, itu yang kita harapkan. Itu bisa mengatur semua parkir. Nah, saya harus izin saya tambah waktu sedikit lagi. Persoalannya ada di mall, persoalannya ada di tempat parkir yang bukan menjadi kewenangannya. Di on-street park itu. Persoalannya di sana semua orang menelpon ke PD parkir, padahal bukan kewenangan kita. Nah, seharusnya ada itu sehingga ketika nanti siapapun yang akan mengelola perparkiran di sini harus mendapatkan rekomendasi izin di PD parkir. Itu kita harapkan sehingga harus ada perda khusus soal itu. Ada kita regulasi ya. Ada regulasi. Berharap semoga dengan adanya regulasi itu Pak ya, kemudian PAD dari PD Parkir semakin meningkat. Nah, itu yang harapan. Ada kata kebocoran lagi yang banyak. Itu harapan kita itu diharapkan bersama. ya. Betul, dengan mengantisipasi apa yang disampaikan tadi. Itu harapan kita bersama dan itu menjadi perintah Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar ke PD Parkir bagaimana kita bisa meningkatkan PAD parkir sumber daripada pendapatan daerah. Salah satu paling besar itu adalah dari selain PDAM satu, kemudian parkir yang kedua. Jadi itu sangat potensial. Berbagai kesempatan itu kita selalu diingatkan oleh Bapak Wali Kota Makassar kita. Ya, beragam cara, beragam inovasi dilakukan ya untuk bisa meningkatkan PAD ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Kodri sudah hadir di studio ya. Sama-sama ya. Ibu Dr. Insinyur Kodri, pengamat transportasi kita ya, terima kasih. Kemudian ada Bapak Nicholas Beni Leonadal ya Pak ya. Iya, terima kasih sudah hadir juga. Baik, dan sekali lagi smart listeners, ya, penjabat Direksi Percepatan Penataan PD Parkir Makassar Raya Bapak Nicholas Beni, terima kasih sekali lagi Pak ya. Baik, dan smart listeners, demikian pembicaraan kita di Makassar Insight ya, dan untuk Anda yang tidak sempat mendengarkannya, Anda juga bisa ke channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya, kami tunggu. Dan lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Aranti pamit. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.